Kembalinya Raja Serigala. Bab 789 ledakan keluar. Apa yang kamu inginkan? Chen Fan berhenti dan menatap Chen Qilin. Apa yang saya inginkan? Chen Qilin mencibir dan berkata, tentu saja aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Chen Fan menatap Chen Qilin dan berkata, bagaimanapun juga, kau dan aku adalah saudara. Apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Bah. Chen Qilin mundur selangkah dan menjaga jarak dari Chen Fan. Dia mendongak dan berkata, saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Han. Menurutmu, siapakah dirimu? Beraninya kau menyebut dirimu sebagai saudaraku. Apakah kau layak? Keluarga Han. Chen Fan mengerutkan kening, agak bingung dengan apa yang dimaksud Chen Qilin. Oh, aku lupa memberitahumu. Chen Qilin berkata, berkat kamu, aku mendapatkan liontin giok keluarga Chen. Sejak saat itu, keluarga Chen tidak ada lagi. Mulai sekarang, keluarga Chen akan berubah menjadi keluarga Han. Dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Ya, saya merasa malu dengan nama belakang Chen, jadi saya mengganti kartu identitas dan nomor registrasi rumah tangga saya dalam semalam. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi dipanggil Chen Qilin, tetapi Han Qilin. Chen Qilin menunjukkan kartu identitas dan buku registrasi rumah tangganya kepada Chen Fan, dan benar saja, nama Chen Qilin diubah menjadi Han Qilin. Tampaknya setelah mendapatkan liontin giok keluarga Chen, Nyonya Han menjadi sepenuhnya melanggar hukum. Dia bahkan mengubah keluarga Chen menjadi keluarga Han dan memberi Han Qilin nama baru. Han Qilin, apakah kamu tidak takut akan hukuman Tuhan karena melakukan ini? Chen Fan bertanya. Hukuman surgawi. Han Qilin tertawa keras. Ia berkata, hukuman surgawi hanya untuk orang-orang lemah. Orang-orang lemah selalu menganggap hukuman surgawi sebagai manifestasi ketidakmampuan mereka sendiri dan menyalahkan semua hukuman pada hukuman surgawi. Sungguh disayangkan. Orang-orang yang tidak berbakti, tidak baik, dan tidak adil itu, apakah mereka pernah dihukum oleh surga? Jika hukuman dewa itu benar-benar ada, maka hukuman itu dikirim olehku, Han Qilin, karena di kota Qingsu, aku, Han Qilin, adalah langit, raja, dan penguasa di sini. Saya harap kamu bisa terus hidup dengan keyakinan ini. Kata Chen Fan. Tentu saja aku akan menjaga kepercayaan ini dan terus hidup, tapi sangat disayangkan kamu tidak akan hidup sampai besok. Han Qilin berteriak kepada guru Liu Qi di sampingnya. Tuan ketujuh, dia adalah kakak laki-lakiku, dan sekarang aku ingin kamu membunuhnya sekarang juga. Asalkan kau bisa membunuhnya, aku akan memberimu 300 juta chip. Namun, Guru Liu Qi dan yang lainnya tidak berniat mengambil tindakan apapun. 300 juta memang bukan jumlah yang kecil. Jika sebelumnya, mereka akan membunuh Chen Fan tanpa ragu-ragu. Namun, Chen Fan tetap memukuli Liu Qi dan yang lainnya dengan sangat keras hingga mereka harus menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Dia bahkan mengakui Chen Fan sebagai kakak laki-lakinya. Beraninya mereka menyerang Chen Fan. Han Qilin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chen Fan, aku tahu mengapa kamu datang ke Liu Cheng. Apakah Anda kesini untuk meminta bantuan guru Liu Qi dalam berurusan dengan saya? Sejujurnya, Tuan Liu Qi sudah lama menjadi bawahan kami, dan ibuku sudah lama memberitahu Tuan Liu Qi bahwa jika dia membunuhmu, dia akan membayar Liu Cheng 300 juta. Karena kamu sudah jatuh ke dalam perangkap ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah berkata demikian, wajah Han Qilin berubah muram dan kejam. Dia berteriak, Tuan Liu Qi, anak ini meminta keluarga Han untuk meminta maaf kepadanya dalam 3 hari. Saya ingin membunuhnya, tetapi saya penasaran bagaimana dia akan membuat keluarga Han membayar harganya dalam 3 hari. Jadi, pukul dia dulu, lalu usir dia dari Liu Cheng. Han Qilin merasa puas diri, berpikir bahwa guru Liu Qi pasti akan mengikuti instruksinya. Seseorang, usir dia. Pada saat ini, guru Liu Qi memberi perintah. Mendengar perintah guru Liu Qi, Han Qilin tertawa dan berkata, Chen Fan, apakah kamu mendengarnya? Tuan Liu Qi ingin mengusirmu. Apakah kamu marah? Inilah perbedaan antara punya uang dan tidak punya uang. Kau bajingan sejak lahir. Kau bahkan ingin datang ke Liu Cheng untuk meminjam seseorang untuk berurusan denganku. Kau sangat bodoh. Sebelum Han Qilin bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasa kakinya tidak bisa menyentuh tanah. Ia merasa tersanjung dan memandang orang-orang yang mengangkatnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia berteriak, dasar bajingan, kalian gila. Namaku Han Qilin, aku sponsor keuanganmu. Aku memintamu untuk mengusir Chen Fan, bukan aku. Kamu salah.
Han Qilin berkata dengan keras. Dan kelompok orang ini tidak berniat membiarkannya pergi. Tuan Liu Qi, apa yang sedang Anda lakukan? Han Qilin tidak punya pilihan selain memarahi guru Liu Qi. Dia berteriak, Tuan Liu Qi, saya Han Qilin, saya sponsor keuangan Anda, saya ingin Anda mengusir Chen Fan, bukan saya. Tatapan tegas melintas di mata guru Liu Qi. Keluarga Han menjadi semakin lancang. Mereka bahkan berani memanggilnya ayah. Mereka benar-benar sedang mencari kematian. Keluar. Guru Liu Qi meraung. Hal ini membuat Han Qilin sangat ketakutan sehingga dia berkata, Tuan Liu Qi, saya Han Qilin, apa yang akan Anda lakukan? Aku tidak mengenalnya. Tuan Liu Qi berkata dengan dingin, usir dia. Segera. Han Qilin langsung diusir oleh kelompok orang ini. Setelah masalah Han Qilin diselesaikan. Saudara Chen, aku bisa membunuhnya secara langsung hanya dengan perintahmu. Kata guru Liu Qi. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana gedung tinggi keluarga Han runtuh. Hal itu membuatnya putus asa selangkah demi selangkah dan membuatnya merasa ingin mati. Ya, saya mengerti. Tuan Liu Qi mengangguk. Nantian Xiong, kirim saudara Chen keluar dari Liu Cheng. Perintah guru Liu Qi. Ya. Nantian Xiong menjawab dengan hormat. Bab 790, cobalah untuk menggerakkanku. Di pintu masuk Nantianmen. Saudara Chen, bagaimana Anda menangkap peluru dengan tangan kosong tadi? Bisakah Anda mengajari saya? Wajah Nantian Xiong penuh dengan antusiasme. Dia sangat mengagumi Chen Fan. Apalagi saat aku membayangkan aksi menangkap peluru dengan tangan kosong tadi, darahku mendidih. Apakah kamu ingin belajar? Chen Fan bertanya. Saya bersedia. Nantian Xiong mengangguk penuh semangat. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri, terobsesi dengan berbagai seni bela diri. Dengan kekuatanmu, aku tidak menyarankanmu untuk mempelajarinya saat ini. Chen Fan menjawab. Nantian Xiong tercengang. Dia sudah menjadi master awal cermin bumi, tetapi dia tidak keberatan untuk belajar. Tidak ada hal yang sulit di dunia ini bagi mereka yang bertekad untuk melakukannya. Saudara Chen, apa saja persyaratan untuk mempelajari jurus itu? Nantian Xiong bertanya. Anda harus setidaknya berada di tahap awal Tianjing untuk mempelajarinya. Chen Fan menjawab. Cermin surgawi. Nantian Xiong secara alami mengetahui alam apa cermin surgawi itu. Itu adalah wilayah tertinggi cermin bumi, namun wilayah ini hanya ada dalam legenda dan belum ada seorang pun yang benar-benar mencapainya. Setidaknya, tidak ada guru seperti itu di Qingsu. Tidak, ada satu. Chen Fan sudah pasti seorang master di atas alam surgawi karena dia bisa menangkap peluru itu. Itu benar. Chen Fan menjawab, hanya master di atas alam surga yang bisa melakukan itu. Karena, saat Anda memegang peluru, energi internal Anda harus cukup kuat untuk membentuk lapisan energi internal di telapak tangan Anda yang cukup kuat untuk menghalangi dampak peluru. Dari sini, selama kamu melakukan ini, kamu akan berhasil. Nantian Xiong tampak seolah-olah tiba-tiba memahami kebenaran. Ternyata dia tidak dapat menangkap peluru tersebut karena dia tidak mempunyai kekuatan internal yang cukup. Namun, sebenarnya hal itu sangat sulit dilakukan, setidaknya alam surgawi adalah ladang yang tidak akan pernah mungkin ia masuki. Alam surgawi, alam yang tak terjangkau. Nantian Xiong bagaikan bola yang kempes. Chen Fan tersenyum dan berkata, sebenarnya, bakatmu bagus, tetapi ada berbagai seni bela diri di tubuhmu, yang menghambat kekuatan internalmu dan mencegahnya tumbuh lebih kuat. Nantian Xiong terkejut lagi. Dia menatap Chen Fan dengan tak percaya dan bertanya, Saudara Chen, bagaimana kamu tahu bahwa saya memiliki semua jenis seni bela diri di tubuh saya? Nantian Xiong awalnya tidak memiliki guru untuk membimbingnya ketika ia mempelajari dasar-dasar seni bela diri. Dia hanya belajar sendiri. Setiap kali dia melihat seseorang yang berkuasa, dia akan belajar secara mendalam. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi berpengetahuan tetapi tidak mendalam, dan juga sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Aku menemukannya saat duel denganmu. Kata Chen Fan. Apakah kamu punya kertas dan pena? Chen Fan bertanya. Ya. Nantian Xiong buru-buru meminta seseorang untuk membawakan kertas dan pena. Chen Fan menuliskan beberapa nama tanaman obat di atasnya dan berkata, ambil tanaman obat sesuai dengan petunjuk di atas, rendam selama sebulan, lalu pilih seni bela diri yang paling kamu sukai dan kamu akan berkesempatan untuk menantang cermin surgawi. Nantian Xiong sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam surga. Celepuk.
Nantian Xiong berlutut di tanah dan berkata, "Saudara Chen, saya tidak bisa membalas kebaikan Anda. Ini informasi kontak saya. Jika Anda membutuhkan saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu." Chen Fan mengambil nomor itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nantian Xiong. Begitu sampai di pintu, aku melihat Han Qilin yang terpental. Pada saat ini, Han Qilin telah memperhatikan setiap gerakan Chen Fan dan Nantian Xiong. "Jadi, Anda yang ada di balik ini." Han Qilin menatap Chen Fan dan berkata, "Apa yang saya lakukan?" Chen Fan bertanya dengan penuh minat. "Kau menyuap Nantian Xiong dengan berbagai cara, lalu menggunakan kata-kata manis untuk membuat Tuan Liu Qi memihakmu, kan?" Han Qilin awalnya sangat tertekan mengapa Tuan Liu Qi tiba-tiba berubah sikap terhadapnya, tetapi ketika dia melihat adegan Nantian Xiong berlutut di hadapan Chen Fan, dia langsung mengerti. Ternyata ini adalah drama yang dimainkan bersama oleh Nantian Xiong dan Chen Fan. Chen Fan tidak dapat menahan tawa mendengar kata-kata Han Qilin. Cheng Fangzu juga tertawa. "Apa yang kamu tertawakan?" Han Qilin menatap mereka dengan marah. "Kau benar. Faktanya, Nantian Xiong selalu menjadi orangku. Dia dan akulah yang membujuk Tuan Liu Qi, dan itulah sebabnya Tuan Liu Qi mengusirmu." Chen Fan mengatakan apa yang Anda katakan benar. Malu kamu. Han Qilin berkata dengan nada berbisa, "Apakah kau pikir rencana jahatmu akan berhasil?" "Itu akan berhasil." Chen Fan mengangguk dengan serius. Dia berkata, "Saya mungkin juga akan memberi Anda gambaran sekilas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertama-tama, keluarga Chenmu, tidak. Keluarga Hanmu, kerajaan keluarga Hanmu akan runtuh dalam semalam, dan kalian akan terjerumus ke dalam krisis kekayaan yang besar. Kalau begitu, kalau besok kamu tidak minta maaf padaku, dan tidak mengumumkan fakta kecelakaan pesawat itu, kamu akan diserang oleh seluruh Liu Cheng. Pada akhirnya, meski nyawamu dan uangmu tak terbuang, baik kamu maupun ibumu akan tamat. Inilah yang akan terjadi selanjutnya. Jika ingatanmu kurang bagus, kamu bisa mengambil pena dan menuliskannya." Hahaha. Han Qilin tertawa. "Chen Fan, apakah menurutmu kamu bisa menyebabkan keluarga Han menghadapi krisis keuangan? Tahukah kamu berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Han sekarang? Setidaknya 100 miliar. Lagi pula, ini belum termasuk 50 miliar di Bank Qingsu. Apakah menurutmu keluarga Han akan mengalami krisis keuangan dengan uang sebanyak itu? Juga, kamu mengatakan bahwa Liu Cheng harus mengepung keluarga Han. Apakah kamu pikir orang yang cerdik seperti Tuan Liu Qi tidak akan mampu melihat tipu daya kamu dan Nantian Xiong? Sejujurnya, Tuan Liu Qi adalah suami ibuku, dan kami adalah sponsor keuangan Liu Cheng. Apakah menurutmu Tuan Liu Qi akan membantumu tanpa mempertimbangkan wajah ibuku? Jika kamu tidak percaya, mengapa kamu tidak mencoba menyentuhku di sini?" Chen Fan berkata sambil tersenyum. Bab 791 Kebakaran di berbagai tempat. "Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani?" Han Qilin sama sekali tidak mempercayai ancaman Chen Fan. Dia adalah putra tertua keluarga Han. Dia memiliki kendali penuh atas seluruh kota Qingsu. Akankah dia takut pada tuan muda yang terpuruk? Sambil berkata demikian, dia mengulurkan jarinya dan hendak mengarahkannya ke kening Chen Fan. Namun, pada saat ini, dengan suara mendesing, sebuah pisau terbang yang tajam menyapu. Dengan sekali klik, salah satu jari Han Qilin langsung terjatuh ke tanah. Ah, rasa sakit yang parah membuat Han Qilin merasa ingin mati. Ia berharap ia bisa membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Bajingan buta. Han Qilin mengutuk ke langit. Nantian Xiong berdiri tidak jauh dari situ, menatap Han Qilin dan berkata, "Tuan Chen adalah VIP Liu Cheng kita. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyakitinya, jika tidak, itu akan merugikan Liu Cheng." Nantian Xiong. Han Qilin tidak pernah menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan adalah Nantian Xiong dari Liu Cheng. Baru kemarin, Liu Cheng bertingkah seperti cucu, tetapi hari ini dia berani menyerangnya, tuan muda tertua dari keluarga Han. Sialan. Han Qilin, jaga dirimu, kata Nantian Xiong. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Han Qilin mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Nantian Xiong, tanggung jawab pribadimu pada akhirnya akan memengaruhi seluruh Liu Cheng. Aku akan menceritakan semua yang terjadi hari ini kepada ibuku, dan setelah itu aku akan meminta kepala anjing Nantian Xiongmu. Setelah mengatakan itu, Han Qilin tidak lagi memperhatikan Nantian Xiong. Dia tahu bahwa Nantian Xiong dan Chen Fan telah lama berada dalam kelompok yang sama,
dan Nantian Xiong pasti akan melindungi Chen Fan sampai kematiannya. Hari ini, prajurit keluarga Han tidak datang, dan dia sama sekali bukan tandingan Nantian Xiong. Chen Fan, aku tidak tahu bagaimana kau membuat Nantian Xiong membelamu sampai mati, tapi kukatakan padamu, jangan terlalu berpuas diri. Hari-hari baikmu pada akhirnya akan berakhir. Persahabatanmu dengan Nantian Xiong hanya akan merugikan Nantian Xiong, dan bahkan seluruh Liu Cheng. Aku akan menceritakan semua yang terjadi hari ini kepada ibuku. Han Qilin melambaikan lengan bajunya dan hendak pergi. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, menurutku ibumu pasti sangat cemas sekarang, dan dia seharusnya tidak punya waktu untuk memedulikan Liu Cheng. Apa maksudmu? Han Qilin bertanya. Sudah kubilang kalau keluarga Han akan mengalami krisis keuangan hari ini. Setelah mengatakan itu, Chen Fan membawa Cheng Fangzhu dan meninggalkan Liu Cheng. Han Qilin menatap punggung Chen Fan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Chen Fan tampaknya telah berubah. Kemarin dia mampu mengalahkan Chen Fan dengan menyedihkan, tetapi hari ini Chen Fan tampak seperti orang yang berbeda, membuatnya merasa tidak dapat mengendalikannya. Seolah-olah Chen Fan adalah seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya dan benar-benar di luar kendalinya. Menatap punggung Chen Fan, Han Qilin menatapnya dengan jijik. Katanya, itu cuma rekayasa. Sungguh konyol jika Anda ingin membawa keluarga Han ke dalam krisis keuangan. Han Qilin berkata dengan nada meremehkan. Melihat jarinya yang setengah patah, Han Qilin membenci Liu Cheng sampai ke akar-akarnya. Dia menemukan rumah sakit dan merawat lukanya. Begitu dia keluar dari rumah sakit, dia menerima telepon. Itu Nyonya Han yang menelepon. Han Qilin menjawab telepon dan berkata dengan marah, Bu, tahukah ibu bahwa Liu Cheng berani? Qilin, ibu tidak bisa mengurus urusan Liu Cheng sekarang. Dimanapun kamu berada, cepatlah kembali. Di ujung telepon, nada bicara Nyonya Han sedikit cemas dan mendesak. Han Qilin tercengang. Dia belum pernah melihat ibunya begitu cemas sejak ia berkuasa. Bahkan ketika keluarga Zhang mengepung keluarga Chen, ibunya tampak menanganinya dengan tenang. Tetapi pada saat ini dia mendengar desakan ibunya. Baiklah, aku mengerti. Han Qilin masuk ke mobil dan bergegas pulang. Pada saat ini, di ruang konferensi keluarga Han, semua pemimpin puncak keluarga Han sedang duduk dalam rapat. Semua orang memasang wajah tegas dan jelas sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Nyonya Han bahkan lebih murung lagi, riasan wajahnya berantakan dan dia tampak sedikit acak-acakan. Han Qilin mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan marah, Ibu, tahukah ibu bahwa Chen Fan sebenarnya bekerja sama dengan Nantian Xiong untuk menjebak Tuan Liu Qi, dan Tuan Liu Qi sebenarnya ingin membantu Chen Fan menghadapi kita. Lihat, salah satu jariku diberikan kepadaku oleh Nantian Xiong. Han Qilin menahan apa yang akan dia katakan selanjutnya, karena dia menyadari bahwa setelah dia mengucapkan beberapa lusin kata, tidak ada seorang pun di ruang konferensi yang sunyi itu yang menatapnya, seolah-olah mereka semua berutang jutaan kepada satu sama lain. Nyonya Han, kepala keluarga, meletakkan kepalanya di tangannya, tampak sangat khawatir. Bu, ada apa? Han Qilin mengubah topik pembicaraan. Dia belum pernah melihat semua anggota senior keluarga Han terlihat begitu serius. Jelas, sesuatu yang besar pasti telah terjadi pada keluarga Han. Nyonya Han melirik Han Qilin, dan tanpa memperhitungkan fakta bahwa jarinya patah, dia berkata, Qilin, duduklah dulu. Han Qilin menemukan tempat duduk di dekat Nyonya Han dan duduk. Nyonya Han menatap seorang lelaki tua yang agak gemuk di sebelahnya dan berkata, Tuan Gu, tolong laporkan kepada semua orang tentang situasi terkini keluarga Han. Lelaki tua bernama Gu Lao, yang merupakan pengurus rumah tangga keluarga Han, berdiri dan melaporkan, hingga pukul 4 sore, 130 perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Han telah mengumumkan akan memutuskan hubungan bisnis dengan keluarga Han. Pada saat yang sama, beberapa bisnis sabuk hitam kami yang menghasilkan keuntungan besar mengalami masalah satu demi satu, dan bahkan beberapa perusahaan ditutup. Saat ini kami menjadi sasaran polisi. Lagi pula, yang paling serius adalah sebuah kapal pesiar yang membawa jutaan ton batu giok mentah yang kita selundupkan saat ini sedang memasuki perbatasan Qingsu. Jika kapal pesiar ini bermasalah, seluruh keluarga Han akan hancur total, dan kerugian keluarga Han kita akan mencapai 50 miliar. Dalam kasus ini, ditambah dengan berbagai masalah yang dialami mitra kami dan perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan, kerugian kami kali ini bisa mencapai 100 miliar. Kerugian 100 miliar ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga Han, dan itu juga fatal. Bab 792, Tanggapan Nyonya Han.
Tuan Gu, apakah Anda bercanda? Han Qilin tercengang setelah mendengarkan serangkaian laporan yang mengerikan. Menurut laporan Tuan Gu, seluruh keluarga Han dan setiap industri terbakar di halaman belakang. Terutama 1 juta ton batu giok mentah. Jika mereka menjadi sasaran polisi, maka keluarga Han mereka akan hancur. Pak Tuagu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan putus asa, Tuan, saya hanya melaporkan hal-hal besar. Ada beberapa hal kecil, sebanyak jaring laba-laba, yang tidak sempat saya laporkan. Singkatnya, situasi sebenarnya akan lebih dari apa yang saya laporkan, kata Gu. Ledakan. Han Qilin duduk di tanah. Dia menatap Nyonya Han dengan bingung dan bertanya, Bu, apa yang terjadi? Mengapa kebakaran tiba-tiba terjadi di seluruh keluarga Han, bahkan mengancam kelangsungan hidup keluarga tersebut? Nyonya Han juga tampak kesakitan di wajahnya. Dia berkata, keluarga Han kacau balau. Kelompok orang ini jelas sudah merencanakan ini sebelumnya. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka membalas dendam pada keluarga Han. Siapa yang melakukan ini? Siapa di Qingzhou yang berani memperlakukan keluarga Han seperti ini? Kata Han Qilin. Meskipun Nyonya Han tahu bahwa ini adalah balas dendam yang sudah direncanakan lama, dia tidak dapat menebak siapa pelakunya. Seseorang di antara hadirin berspekulasi. Nyonya Han, mungkinkah ini dilakukan oleh keluarga Zhang? Mustahil. Nyonya Han menolaknya mentah-mentah. Meskipun keluarga Zhang adalah keluarga yang paling membenci keluarga Han, setelah kejadian itu, kami telah memusnahkan semua kekuatan hidup keluarga Zhang. Anggota keluarga Zhang yang ingin membalas dendam pada keluarga Han jelas tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk segera membakar keluarga Han pasti sangat besar. Analisis Ibu Han sangat akurat. Rencana keluarga Zhang hancur dalam pertempuran pertama. Mereka tidak memiliki sumber daya manusia, material, dan keuangan yang begitu besar. Mungkinkah itu Chen Fan? Kata Hai Zicheng. Chen Fan adalah orang yang memiliki dendam terbesar terhadap keluarga Han kita akhir-akhir ini. Mungkinkah dia berada di balik semua ini? Apa maksudmu Chen Fan? Nyonya Han pun tertegun sejenak. Kemarin di pesta ulang tahun, mereka berencana membuat Chen Fan kehilangan segalanya. Chen Fan bersikap sangat tenang saat itu, dan bahkan ketika dia menyerahkan liontin giok keluarga Chen, ekspresinya yang santai tampak menakutkan. Terutama peringatan terakhirnya. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, mungkin balas dendam yang sudah direncanakan lama ini dilakukan olehnya. Itu sama sekali bukan Chen Fan. Kata Han Qilin. Baru saja, aku bertemu Chen Fan di Liu Cheng. Dia mencoba menggunakan kekuatan Liu Cheng untuk menghadapi kita. Bagaimana mungkin pria yang berpikiran sederhana dan bertubuh kekar itu bisa menyebabkan kebakaran di seluruh keluarga Han? Dan Anda juga mengatakan bahwa dana yang terlibat di balik ini benar-benar mengerikan. Apakah Chen Fan bisa punya uang sebanyak itu? Sama sekali tidak, kata Han Qilin. Semua orang mengira itu masuk akal, tetapi setelah mengecualikan Chen Fan, tidak ada orang mencurigakan yang akan menyerang keluarga Han lagi. Mungkinkah itu keluarga Huang? Seseorang berspekulasi. Tidak mungkin, keluarga Huang tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap keluarga Han. Nyonya Han mengesampingkan hal itu. Siapakah orangnya? Semua orang mulai berpikir. Dan ini tidak buruk, kata Gu Lao, jika kamu ingin tahu siapa yang membalas dendam pada keluarga Han, caranya sangat sederhana. Kali ini, keluarga Han berhasil membuat keributan di mana-mana. Saya kira dana yang terlibat sangat besar. Bank Qingzhou adalah bank terbesar di Qingzhou. Kita tinggal bertanya pada Li Chang. Nyonya Han langsung merasa bahwa perkataannya masuk akal, lalu berkata, Li Chang adalah laki-lakiku, aku akan mengambil alih. Tuan Gu, Anda membawa manajemen senior keluarga Han dan terus memantau situasi dan melakukan serangan balik tepat waktu untuk meminimalkan kerugian keluarga Han. Qilin, pergilah ke kantor kejaksaan dan minta mereka menutup mata terhadap masalah batu giok mentah itu. Kota Haizi, bawa prajurit keluarga Han ke laut lepas dan berkomunikasi dengan kelompok batu giok mentah tepat waktu, dan minta mereka untuk menghindarinya sebisa mungkin, atau memasuki perbatasan Qingzhou beberapa hari kemudian. 50 miliar batu giok mentah adalah yang terpenting bagi keluarga Han. Tidak boleh ada yang hilang. Apakah kau mengerti? Ya, seketika, seluruh anggota keluarga Han mulai bertindak. Namun, Nyonya Han pergi ke Bank Qingzhou secara langsung.